gue ada uang lah sekitaran mungkin 40-50 jutaan ya untuk saat itu. Akhirnya gue jual bro. Gue waktu itu beli semester 2 nggak salah ya. Itulah gitu. Wow, 50 juta rugi di umur 22. Jadi ketika istri gue lahiran tuh bro, itu gue gak nyampe uang bro. Gue cuma megang uang 2 juta kemarin. Butuh biaya berapa sih? Lu tau rumah sakit paling gak 15-20 kan. Aduh. Karena gini, kalau kamu mau kaya, ciumlah tangan ibumu gitu loh. Check this out, this is big becoming hot. Blow some fire in my pocket, I'm the flyest like a rocket. I'ma make you mine, baby girl, you so fine. Yes, I'm a star, but now I'ma let you shine. You know my name, yeah, probably know my game. Ngobrol bareng Arya Dewata di Kopi Wangsa. Gimana kabarnya semua? Aman-aman? Sehat, di rumah? alhamdulillah. Sehat Bung Arya? Sehat. Bung Angga sehat juga? Alhamdulillah yuk aman. Gila, ini PPKM ini bikin ini insecure badan ya. Berat badan gue naik, 12 kilo guys. Gimana ya? Kacau banget. Gojekin terus kan? Ih kacau banget, makan mulu ya kan. Gak bisa ngerokok di rumah. Pusing gitu. Gimana? Kalian gimana kabarnya? Angga apa sibuk apa sekarang? Aduh gua kerja biasa. Kerja. Ya tiap hari sih gawe. Sama cari kayak gini pinggiran buat tubros. Terus ada beberapa, ya kita bisa dibilang nge-side job lah. Ada teman-teman lain. Kalau nih bro, gue manggil lu Arya apa Bedul sih? Arya aja. Gue bakal nggak biasa panggil Bedul. Iya nih. dulu kan. Maaf nih ya. Siap. Lu kenalin dulu dong gak teman kita yang baru nih? Mulai dari mana ya? Mulai Jadi temen gue yang ini itu kita sempat sekelas di kampus. Jadi gue kuliah di BINUS, dia temen gue dari BINUS. Dan di BINUS walaupun jurusan kita bisnis, terus nggak banyak orang yang udah mulai bisnis. Gitu. Jadi jurusan gue bisnis manajemen. Oke. Satu kelas ada 70 orang ada tuh. Yep. Ada 70 orang. 70-an. 70 orang terus in total tuh ada 3 atau 4 kelas. Jadi banyak lah, ratusan. Tapi kalau ditanya, ada yang mulai bisnis nggak? Nggak banyak. Biasanya lebih dari nggak nyampe 10 kali. Nah salah satu yang gue tahu sih Bedul. Bedul. Dari maba nih udah mulai? Kita kenal dari maba nggak? Enggak ya? Enggak. Lu apa? Semester kayaknya kita kenal tuh semester 5 ya. Kalau gak salah ya. Lagi inkubasi itu kan kalau gak salah. Kenapa? Inkubasi Oh iya entrepreneur. Oh itu Kelas si entrepreneur kita. Si di Dede BINUS. tuh. Betul. Si Dede apa 13 kan? Ya. Lo kenal langsung berbisnis apa kenal dari temen kampus emang? Kenal dulu Jadi bisa dibilang kita tuh satu geng ya di kampus. Anjay. Gitu. Genggong, Tapi genggong. kita mulai di tengah-tengah sih ya. Kayak semester 5 ya bro ya. Lebih kurang ya. Semester 5. Jadi ketemu terus berteman kayak biasa dulu. Yap, berteman biasa. Ngobrol ternyata tahu nih punya bisnis. Ya. Gitu. Oke. Nanti bisa diceritain ya. Boleh. Awal mulanya gue ketemu Angga kayaknya harus jadi ini juga, jadi momen juga. Biasa aja ya. Ya ketemu gue kayak ya Allah lu lagi si botak dia bilang. Bisnis konsultan katanya. Ya biasa lah bro, pedagang kan. Oke Bung Arya boleh. Monggo diceritakan dulu Bung. Kisah-kisah hidup dari awal dulu deh. Kita kan belum kenalan lebih jauh nih. Yap, ya kan? Oke. Gimana Halo guys, Bung Arya? nama gue Arya Dewata. Umur gue 25 tahun. Kita satu angkatan semua. Angkatan. Yap. Tinggal di Saya sekarang nih tinggal di daerah Tanjung Priok dengan istri saya. Saya baru menikah 1 tahun yang lalu ketika COVID melanda. 2 minggu setelah saya nikah tuh COVID masuk Indonesia. Aduh. Tapi alhamdulillah kita masih bisa wedding lah ya. Kita Acara masih bisa lah ya, aman. acara di gedung. gue rada gimana gitu ngeliat 25 tahun sudah menikah gitu. Sulit. Sulit sekali. Gue jamin pasti pas pandemi punya anak ya. Langsung Harusnya bro. kan. Langsung bro. Iya langsung ya. Gue gak perlu jelasin lah ya. Jelasin lah ya. Iya. Jadi karena sesi kita banyak menceritakan kegagalan dalam hidup gitu kan. Mungkin lu bisa cerita dulu ya awal titik lu berbisnis itu dari mana awalnya gitu. Jadi gue mulai usaha itu lebih bisa dibilang tuh berdagang ya. Berdagang tuh ketika kelas 1 SMA. Itu bisa dibilang gue dagangnya palu basah bro. Apa lu mau gue bisa. Kalau apa? Palu basah. Palu Lah kayak makanan Makassar sih. Palu basah itu makanan Makassar. Apa lu mau gue bisa. Contoh nih ya gue butuh celana, gue butuh apa, ayo gue cariin. Konveksi ya berarti ya? Enggak juga.
Gue ada celana jeans waktu itu gue jual, ada juga earphone juga gue jual. Seperti itu. Perantara berarti. Yap, awalnya. reseller. Reseller. Ya, reseller. Tapi waktu itu belum ada Tokopedia tadi atau apa. Waktu itu masih Kaskus carinya. Kan? Kaskus bre. Iya. Awas bre. Gendol kan. Oh nggak salah tuh tahun 2000 berapa kita SMA ya? 2012-an ya? Kayak udah mulai 2012. Ini kelas 10. Kelas 10 kelas 11. Kelas 10 mulainya. 2011. Ya, gua beli celana tuh di daerah Jakarta Selatan, Taman Puring kalau nggak salah ya. Mungkin Tambur. Ini lu SMA di? Gue SMA di Romangun. 36, SMA 36. 36, iya. Yap. Nah, mungkin dulu kita SMA tuh mengenal namanya MLM, bro. Nih sorry ya, gue bukan yang mengecilkan MLM gitu kan. Nah di sini gue banyak tuh tawaran dari sini ya nih, bakal sukses gini. Jadi waktu itu gue ditawarin untuk investasi di emas. Waktu itu SMA ya? SMA. Betul. Waktu itu teman gue itu juga sebenarnya dia udah kuliah gitu loh. Udah mungkin 5 tahun di atas gue gitu kan teman gue ini. Ya ini ada emas nih ya, kesempatan gini. Berapa? 16 juta. Gue lihat rekening gue, oh ada uang segitu. Ya sudah deh bro, ini gue puterin. Ada uang segitu 16 juta. Iya. 16 juta. Gagal fokus gue. Iya SMA 16 juta. Sorry bro, itu 16 itu gue kumpulin setahun bro. 1 tahun gue kumpulin bro. Berarti untung cuma 50.000, 100.000 tuh gue kumpulin. Pada saat lu lagi nabung yang tadi Palu Basah, apakah endingnya lu tahu gue akan investasi di emas? Gak ada sama sekali. Lu taruh aja dulu? Gue taruh aja. Oke. Nabung setahun 16 jokut. Terus tawarin emas, gue datang. Karena gini bro, itu tuh perusahaan itu menjanjikan sekali. Karena apa? Dia ada gala dinner di Pacific Place, gue diundang gitu kan. Apa kalau seandainya emang ada pertemuan di Hotel Haris dan sebagainya, gue makin yakin dong. Oh jelas proper bro. Ya udah oke lah, yaudah nih semuanya nih gue taruh lah uang gue semua di situ bro. All in semua, tapi gue kosong nggak ada lagi uang gitu kan. Dengan harapan gue. Bulan depannya tuh akan jadi dividen kan bro. Dividen itu nanti dia bilang gini, ada dua cara, bisa jadi bisa jadi di convert ke emas lagi atau dicairkan ke rekening, dia bilang gitu. Gue mikir oh ya sudah dah, terus di convert aja lah jadi emas lagi lah, saya bilang gitu. Biar muter terus masnya. Tuh waktu itu kok nggak salah tuh 1 per 1000 lembar tuh 16 jutaan, makanya gue keluarin segitu. Per 1000 lembar. 1000 lembar? Iya 1000 lembar. Itu lembar apa? Itu saham kan emas, saham itu kan lembar. Oh iya oke. Gue kira jadi batangan. Iya, jadi maksudnya ini perusahaan emas gitu bro, sahamnya ini gitu kan berupa. Tapi maksudnya ya emasnya bukan kita pegang, tapi ya itu berupa saham itu, lembaran itu kan. Dia janjiin angka nggak? Apa itu? Dijanjiin mas kalau mas masuk di sini dengan angka segini profitnya. Ada dia ada tabelnya bro. Proper. Yep. What the? Jadi aman lah ya, harusnya cerita bagus ya. Harusnya cerita bagus. Bagus ya. Ada estimasinya berarti kan? Dia 16 sekian dapat berapa tahun kesekian? Ya ada benar. Gue jujur dulu, gue sampai apa ya, sampai ya itulah makanya kan namanya pikiran. Iya SMA bro. Iya kayak nyampe gue Jumatan nih, kayak wah gue segini nih dividen gue ya, wah bulan depan segini ya, wah awal tahun segini. Gue nyampe begitu bro. Aduh makanya tuh di situ kayak ketika ya itu jadi berjalan 4 bulan ya, udah berjalan 4 bulan. Gue mau narik duit gini, kata temen gue ya ini ada problem. Udah problem apa gitu loh. Setelah berapa bulan? 4 bulan. Berjalan 4 bulan. Wow. Oke. Ada problem apa gue bilang gitu. Udah deh ini kita coba ketemu dulu. Ternyata dia kalau gak salah tuh apa ya. Gue lupa ya waktu itu masalahnya. Kalau gak salah sih internalnya dari perusahaan itu bro. Ada masalah apa tuh gak bisa dicairin uangnya. Klasik. Bilang gitu. Itu klasik. sebenarnya bukan gue doang bro. Yang tipu itu banyak bro. Dari luar daerah banyak ya bro. Sampai ada yang 1 miliar naruh di situ. Masya Allah. Wah sampai satu keluarga. Aduh HP gue lagi. Satu keluarganya dia tuh datang semua gitu ke situ kan gitu. Wah di situ gue udah kayak waduh nih nggak bener nih gue bilang gitu. Ya sudah akhirnya kan kita coba berjuangkan dulu 1 bulan dan nggak ada apa ya bisa dibilang nggak ada jawaban, ya sudahlah bukan rezeki gue. Dan ini anak SMA lu di ketemu lu pribadi sama anak-anak SMA lu atau temen gue ini SMA 36, SMA berapa? Temen gue ini ya? Oh enggak, jadi gini, jadi gue punya temen, gue punya temen di SMA gue punya temen. Nah temen ini cewek, temen gue cewek. Nah dia punya pacar, nah pacarnya ini itu yang nawarin gue. Anak kuliah? Anak kuliah. Kuliah di mana? Di Mustopo. Asabi. Mustopo. Kuliah di Mustopo. Ah di situ gue ketika kejadian itu ya gue gimana ya, gue bingung kan nih gue, ya Allah setahun udah ngumpulin uang gitu kan.
abis gitu aja ya, itu memang omongan orang tua tuh harus didengar banget ya. Jadi awal tuh orang tua gue nentang, ya kamu tuh ngapain sih kayak gitu-gitu, dia bilang gitu. Enggak mah, maksudnya kayak gue tuh ya gue mau ngasih lebih gitu loh ke nyokap gue gitu kan, bahwa gue tuh bisa nih gitu kan, seperti itu. Jangan ya kayak gitu-gitu tuh banyak inilah, istilahnya mama juga udah tahu lah permainan mereka tuh gini. Gue gak dengerin di situ bro, gue hajar aja. Gelap ya. Tuh, gue hajar aja tuh. Ternyata ya itulah omong orang tua tuh bener-bener. 16 juta kelas 11. Kelas berapa? Kelas 10 nih? Ya, kelas 10 kelas 11. Kelas Kejadian 11. kelas 11 tuh. 16 juta. Terus hilang. Sampai Terus respon pertama apa pas saat hilang? Apa kalau balik ke keluarga kayak mah? Maafkan iya aku. juga. Sorry nih. diketawain bro. Kebayang. diketawain, bener diketawain susah dengan ya. gua. Masuk kuliah, alhamdulillah waktu itu dari ada satu himpunan yang memang percaya sama saya. Saya tawarin, ya lu kan mau travel, masukin di penawarannya. Saya masukin lah penawarannya melalui teman saya. Oke. Ini himpunan mau ngapain nih? Sorry gue potong. Himpunan itu waktu itu kalau nggak salah studi apa sih namanya, internasional ya? Study tour. Study tour nasional. STI namanya, study tour internasional. Oke. Jadi kayak ada ya di BINUS ada ya. ada. Jadi kayak model perputaran, bukan student exchange bukan. Tapi lebih kita mengunjungi kampus sana gitu kan, kita belajar itu dari sana. Gitu. Studi banding gitu lah ya. Yap, betul, studi banding. Nah, akhirnya gua apply accreditation itu, gua apply ke sana. Ya itu diterima. Kalau nggak salah tuh dari 20 travel tuh sisa 3 bro. Di antaranya gua. Wih. Berarti bukan penunjukan langsung, berarti kayak Enggak bro. Tender. Bro. Wah, gokil kampus gue. Tender bro. Waktu itu gua sama senior 2 tahun pas setahun di atas gua ya, kalau nggak salah yang panitianya itu. Gua presentasi gitu dan pakai laptop, ini kita kesini. Itu memang based on-nya tuh memang kita untuk holiday ya, bukan untuk educate kan gitu loh. Nah jadi dia masukin itu ke gua kayak ya tolong dong kita mengunjungi ini gitu kan. Ya udah gua permintaan mereka gua masukin penawaran. Setelah itu ya gua kasih lagi itinerary yang baru kan. Oh gini. Ya udah ya 3 hari kita kabarin ya, karena ada 3 travel ini yang emang masuk juga gitu kan, di ada 3 travel yang emang kompetitor juga nih gitu kan, sama-sama masuk juga gitu. Pas finalnya alhamdulillah ya kita pakai travel lo. Gitu. Itu lu diterima berarti matriksnya itu lebih murah. Bisa dibilang seperti itu. Lebih murah. Selain itu apa lagi menurut lo? Yang pertama itu, yang kedua mungkin ya di travel lain ribet bro. Harus DP dulu apa. Kemarin tuh case kayak ini bro. Jadi kalau waktu kemarin tuh kampus gue tuh case-nya tuh gini. Mungkin ya ini mungkin kalau ada yang nonton juga kemarin jadi panitianya, kenapa adalah jadi gue tuh udah ada 2 perjalanan, yang pertama berhasil, yang kedua gagal. Nanti gini gue ceritain dulu nih yang oke dulu nih. Ya. Jadi ketika itu peserta target dari mereka tuh 30 orang bro. Tapi itu paspor yang gue pegang itu baru sekitar 12 orang apa 15, setengah dari situ bro. Waduh repot tuh. Nah iya kan, gue bilang gini, pesawat ini akan naik turun harganya, nggak mungkin turun, naik pasti naik, gue bilang gitu kan. Setiap lu makin lama ya makin naik harganya dong, gue bilang gitu. Mendekati ini ya, mendekati itu. Kita meeting terus gini. Akhirnya pada akhirnya itu ya ini ada nih ya, udah kumpul nih paspornya nih gitu kan. Nah tapi di situ tuh Hamin 4 hari kok nggak salah ya, Hamin 4. Untungnya itu jadi gini bro, gue punya agent lagi yang gede. Nah dia tuh yang bookingin tour di sana, tour di Thailandnya. Gue hanya handle untuk tiketing doang gitu loh di sana. Jadi gue untuk perhitungannya tuh gue compare harga paket sama harga tiket, gue compare, abis itu gue up dikit gitu kan buat guanya gitu. Iya betul. Guanya gratis waktu itu. Jadi karena per 15 orang tuh berarti 1. Oke. Jadi peserta tuh 32 orang totalnya. Seperti itu. Ya kan? Di berjalan, waduh, gue mikir. Ya mungkin sih sampai sekarang ya gue masih menjalankan prinsip ini gitu loh. Jadi aduh gimana ya, daripada nanti lama gue makin anjlok, lebih baik ya udah akhirnya gue korbanin harta yang gue punya gitu loh. Waktu itu memang alhamdulillah sih udah berbaik lagi, udah berputar nih travel gitu kan, alhamdulillah ada hasilnya. Nah di situ gue ada uang lah sekitaran mungkin 40-50 jutaan ya untuk saat itu. Akhirnya gue jual bro. Gue waktu itu beli semester 2 nggak salah ya. Oke, semester 2 40. Emas, gue punya emas 50 gram waktu itu ya. Gue beli 50 gram nggak salah. 50 gram itu gue jual, gue beliin tiket.
Gue talangin dulu 30 orang. Jadi kondisinya talangin. Bukan kayak ke travel lain. Gue soalnya main travel juga. Gue Lu gimana? gak berani gue. Asli ya. Gak berani gue asli. Tapi gue lebih prefer DP lu bro. Tapi lu unggulnya adalah lu sans. Yep, betul Ini itu gue bro. talangin dulu. Jadi Tapi ya resikonya itu, lebih kecil buat mereka. Betul buat mereka, tapi mereka gede yang buat buat gue. lu, iya. Parah. Tapi kan di sini gue nyari customer bro. Ya, Ya kan, otomatis gue harus ya udah gue apa yang gue punya udah gue keluarin dulu gitu. Oke. Udah berjalan itu, bro. Ini tiket gue udah booking ya sama nama-nama yang ini ya. Tinggal lu kirimin aja tuh sisa-sisa paspor. Jadi gini, jadi gue kerjasama lagi sama travel gitu kan. Gue keep dulu 30 orang. Gue taruh uang di sana. Oke. 15 orang udah ada, 15 orang lagi tunggu. Tapi seat itu di keep dulu 30 orang gitu. Oke. Which is ada limitnya. Betul, Kalau misalkan sampai waktunya, iya, kalau betul. misalkan di atas sehari nggak dibeli, angus. Gue bilang pokoknya hamin 4 hari itu nama harus ada di gua. Gue bilang gitu kan. Gua udah gitu oke lah. Nah setelah itu udah selesai alhamdulillah. Hamin 2 itu mereka baru DP ke gua bro. Hamin 2 baru DP. Baru DP ke gua. Setengah? Yap. Oke. DP-nya itu pun gue buat bayar paket yang pertama? Thailand. Oh, yang Thailand Bukan sebelumnya. tiket. Yang sebelumnya? Iya tiket itu kalau nggak salah tuh dibayar tuh hamin 1 kalau nggak salah bro. Karena uang tuh belum ngumpul. Iya, uang belum ngumpul. Belum ngumpul ke panitianya. Oke. Akhirnya di situ gue ya udahlah udah nama udah ada, password udah ada, ya udah gue hajar dulu. Ya udah nggak apa-apa deh, bro, santai aja lah gue bilang gitu kan. Akhirnya udah alhamdulillah kita sudah selesai semua lah, berangkat. Alhamdulillah nggak ada masalah di situ. Thailand. Tapi di Thailand ada red flagnya, ada kayak ini lead time-nya nggak jauh. Nggak ada sih 3-4 alhamdulillah hari, karena enggak ada karena kita memang udah terschedule semua ya. On schedule. On schedule semua sih alhamdulillah. Lu dihubungin kapan? Lu pergi kapan? Maksudnya gimana? Flightnya bulan apa? Aduh gue lupa lagi. Oke, misalkan flightnya bulan Juni. Misalkan bulan Juni. Nah, lu dikabarin tuh dari Januari udah mulai tender atau tendernya dimulai. Ngamin 3 bulan kalau nggak salah bro. 3 bulan waktu itu. Lama gak sih gitu? 3 sampai pokoknya maksud gue nggak 3 sampai 2 atau 3 bulan deh kalau nggak salah. Tapi yang masalahnya adalah pada saat naruh uang. Yap. Itu Datanya nggak lengkap bro. Datanya Dia punya target 30 orang, tapi cuma 15 orang nih yang daftar gitu loh. Terus gue harus gimana gitu kan? Ya udah akhirnya ya itu. Ya sebenarnya sih ya sampai sekarang pun kalau ada yang seperti itu, maksud gue gini loh. Gue mau kerjaan ini jalan, gue tanggung jawab dengan kerjaan gue gitu kan. Gimana caranya customer gue nggak kecewa sama gue? Ya udah akhirnya apa yang ada ya udah pakai dulu deh. Oke. Seperti itu. Itu yang pertama ya? Yap, yang pertama. Berhasil. Alhamdulillah dan semua Oke. selesai. Yang kedua, tawaran lagi ke gua. Ya, ini lu prioritas lu ya. Tapi tujuan kita ke Hong Kong. Nah, by the Lu way, gue punya ikut. budget berapa? By the way, gue ikut tau gak sih gue ikut? Nggak tahu. Gue ikut cuy, nanti gue cerita. Berapa sih harganya ke Hongkong tuh? Aduh, gue lupa harganya berapa. Oh lupa ya? Nah, udah. Jadi gue cek tiket dong. Wah, ini Hong Kong lebih kacau nih karena kalau Singapura kan 1 flight doang. Kalau ke Hong Kong ini kita bisa banyak lah cara ya. Maksudnya biar tiket murah ya. Contoh kayak Jakarta Singapura, Hong Kong, Jakarta Kuala Lumpur Hong Kong itu lebih murah daripada langsung direct. Oh oke. Itu tiket lebih murah, mungkin bisa dicoba lah kalau misalnya mau coba perjalanan jauh gitu kan. Kabarin mas yang ini aja. Jangan, udah nggak lagi bro. Gue aja, gue masih sampai sekarang masih. Kabarin aja bos. Nah Tapi gitu. ribet ya kalau banyak. Memang ribet. Nah waktu itu jadi ketika udah oke harga nih. Sama bro kejadiannya gitu juga. Ketika peserta 30 mereka cuma 12 baru 10 orang yang gue bingung. Waduh Hong Kong gede nih modalnya nih gue bilang. Which is berubah lagi. Apanya? Which is berubah lagi Harga semua hotel betul berubah dong, lagi, oke. betul. Enggak gini bro, hotel masih tetap nih harga Hotel fix paketnya. per kepala. Karena kan gue tetap, karena ini tiketnya bro, yang turun naik itu tiket kan gitu loh. Gue bingung bro di situ. Di situ juga alhamdulillah. Oh iya sorry, ada yang kelewat nih. Jadi ketika gue usaha travel yang ke Thailand itu, di situ ada peluang, ada peluang untuk pembuatan baju bro. Seragam itu masuk ya kan. Ini nyambung ceritanya nih, Kebetulan nyambung dengan usaha gue yang sekarang nih gitu. Nah kebetulan nyokap gue tuh alhamdulillah waktu itu bergerak di bidang konveksi, tapi itu pun sebenarnya dasarnya itu bukan karena untuk maksudnya bukan udah lama tuh, baru berjalan setahunan lah kalau nggak salah waktu itu. Ya niatnya itu untuk membantu yang di kampung gitu kan, biar ekonomi yang di desa-desa tuh naik gitu. Udah lah nih nyokap gue beli berapa mesin kerjakan. Nah di situ gue kayak wah usaha bikin baju lumayan juga nih untungnya ya, sablon kaos, bikin kaos gitu. Nah, di situ akhirnya gue masukin juga nih penawaran, ya lu ada kenal kaos gak? Ada gue gituin kan. Masih ada palu basah tuh. Iya. Gue bilang ada. Oke, jalan kan.
Akhirnya gue buat tuh, selesai tuh barang. Akhirnya alhamdulillah berjalan tuh sampai dengan pulang dari Thailand pun gue masih alhamdulillah panitia dan notabene yang di BINUS tuh pada tahu gue tuh dari situ bro. Jalan 2 tuh berarti bisnis lo ya? Travel jalan tahu sama. gue tau dia area mana, area konveksi. Ya. Bukan area travel. Anjir. Ya yang Hongkong yang warna merah. Sorry, kenapa? Udah jadi top of mind di BINUS ya? Bisa dibilang angkatan gue. Iya. Angkatan gue, area. Ya. Karena tadi kita balik kan gak banyak orang yang jadi pengusaha nih. Oke. Itu di STI kemarin yang warna kaos merah itu lu juga yang buat? Bukan kayaknya STI beda? kemarin. Oh, iya. Bukan karena jujur aja yang Hongkong. Nah makanya ini gue mau cerita dulu nih yang Hongkong nih kan. Sorry guys. Sorry. Ketika yang Hongkong itu case-nya sama bro. Tapi capitalnya lumayan gede. Karena gue juga berputar di konveksi juga kan. Gue gak ada modal nih istilahnya buat bisa nge-backup dulu gitu kan. Akhirnya gue telepon teman gue yang ada di Makassar. Dia punya kenalan channel channel tiket. Bisa dibilang tiket murah lah ya gitu. Gue gak tahu tuh caranya gimana. Bro tolong dong bookingin dulu buat 30 orang. Di blok dulu aja deh. Tanggal sekian. Oke ya. Udah. Ya udah ya. Ini gue udah payment ya. Dia bilang gitu. Wow. Karena dia sahabat gue. Yang di Makassar itu. Dia persahabat sama gue. Akhirnya. Ya udah oke deh. Gini. Gue telepon lah. Orang BINUS. Gimana nih? Gimana nih? Gini. Iya. Ini gue udah booking 30 orang, ya baru 20 nih kurang 10 lagi. Waktu kok gak salah tuh hampir sudah seminggu lagi bro berangkat. Kejadiannya begitu terus bro. Wah lu kalau jadi gue pusing. Soalnya gue main kayak gini juga. Demi Allah ntar gue cerita dikit ya. Oke gak apa-apa. Oke. Itu memang gue tuh ya itu gue kelemahan gue mungkin itu kelemahan gue tuh ya itu kurang perhitungannya tuh kurang matang gitu loh. Yang notabene di situ gue jadi kayak aduh kayak gini mulu gimana ya gitu loh. Ada situ gue bingung bro. Sampai dengan H-3 itu gue cari alternatif lain ya. Contoh nih waktu itu gue ngehubungin langsung 30, gue 20 dulu yang udah ada paspornya dulu. Gue booking tuh ya kan. Nah yang 10 orang lagi gue bingung. Akhirnya gue cari lagi nih cari flight lagi atau gimana. Gue bilang gini bro ini ada nih flight murah. Tapi kita bagi 2 kloter gue bilang. Yang satu langsung direct ke Hong Kong, yang satu lagi transit. Aduh ya, tapi kalau gitu ribet ya nanti ya gini. Waduh, gue bilang gue bingung kan. Akhirnya itu H-1 seminggu kalau nggak salah tuh. Aduh anjing, gila-gila banget. H-1 seminggu tuh, masih bingung tuh kan. Nah, akhirnya kita meeting tuh kalau nggak salah tuh waktu itu di mana ya daerah-daerah Cibubur kalau nggak salah ya. Kita meeting daerah Cibubur juga ngomongin ini. Aduh ya, gini gimana nih ya? Dia bilang. Gue juga bingung bro gimana gue bilang dari lu aja udah lama namanya kan gue bilang gitu bener. Karena nih kita ya pesawat bukan punya gue punya gue mah nggak apa-apa kan gitu loh ini pesawatnya punya orang lain gue bilang gitu kan ya gue juga nggak bisa apa gitu loh ya kan gue tau banget perasaan lu gue bilang ini 20 orang gue udah booking loh gue bilang gitu tinggal 10 orang lagi gimana gue bilang gitu kan yaudah ya bentar deh H-3 bro akhirnya gue dipanggil ke kampus. Jadi perhimpunan ini punya base camp gitu di daerah Hang Jebat ya nggak salah ya. Di daerah Hang Jebat dia punya base camp. Akhirnya gue datang ke situ, gue diinterogasi bro. Banyak banget udah mungkin 20 orangan. Interogasi deh. Ya itu maksudnya kenapa kok harga bisa naik? Jadi kan gini bro, case-nya itu gara-gara H-3 itu nggak ada flight yang cocok, harga naik dong. Kalau nggak salah naik cuma 1 juta. Tahu gak? Padahal yang Thailand itu naik cuma 500.000. Oke, panitianya tuh berani gitu loh untuk ngomong. Nah panitia yang ini nggak berani untuk ngomong. Gitu loh. Ke peserta takutnya pada cancel. Dia bilang gitu. H-3 bro. H-3. Oke. Dan apa coba bro? Di situ ya, gue sorry. Waktu itu gue lagi juga ngerjain project di stan. Waktu itu udah kaos kita 500 baju. Itu gue kerjain juga waktu mepet juga. Di situ dari situ habis dari stan gue langsung ke sana. Kalau nggak salah tuh jam 10 jam 11 malam gitu. Oke. Di situ gue diinterogasi sama mereka. Gini. Ya. Dengan jawaban mereka ya sorry kita cancel. Mereka nggak ada uang sama sekali ke gue bro. Gue di sini gue modal kepercayaan ke mereka. Ini cancel berapa orang? Semuanya. Acara diundur. Ini gue nggak tahu nih. Ini gue nggak tahu ini. Acaranya diundur bro. Oh yang Angga ikut tadi berarti bukan dari itu. Yang bukan dia makanya tadi gue bilang. Makanya bukan gue. Di cancel acaranya bro, diundur. Wah di situ jujur gue nangis bro. Karena gue udah all out banget buat mereka gitu kan. Tapi udah nalang. Hah? Lu udah nalang. Lah iya, udah. Kalau nggak salah tuh 20 orang tuh 50 juta gue nalangin juga. Kita 50 juta. Ini umur, ini kelas semester 2. Semester 2. Semester 2. Enggak semester 5. 4 ya? 4. Sempat. Itu 50 juta tuh di luar yang teman Makassar? Apanya? Ini modal dia.
Modal dia Enggak, jadi gini, gue jadi ngutang bro ke teman gue. Wah, Ada kan cancel. Gitu loh, sekitar 50 juta. Gue nyicil bro, 10. Bro, gue baru doang segini 10. Gue nyampe bilang gini nih kok nggak salah nih, kok nggak percaya, ini tiket konfirmasinya udah ada, silakan deh kalau misalnya emang di situ mereka udah bilang cancel, gue kesel dong situ kan. Loh kok seperti ini, gue bilang. Dulu juga sama kejadiannya tapi tetap berangkat. Anda sebagai panitia harusnya berani dong ngomong ke peserta gitu loh. Atau enggak subsidi silang, peserta yang baru ikut naikin harganya. Selesai dong normal. gitu loh. Alasan argumennya mereka apa? Nggak bisa. Gak bisa Malah nanti yang peserta yang udah daftar malah pada nggak jadi ikut. Gak bisa. Oh. Gitu loh. Alasan mereka itu. Berarti bisa dibilang preparation dari panitianya juga kurang. Dan panitia teman-teman kita juga. Gue kalau Sorry ya, maksudnya gue sorry nih. Panitia ini teman-teman gue mikirnya tadi dosen-dosen malah. Gue kenal semua. Dan apa namanya? Kalau gue dengar dari dua cerita, kan kadang-kadang kalau gue dengar dari suatu kayak lu dari sisi pedagang. Nah gue dengar dari sisi panitia juga. Dan gue gue udah research ini. Jadi gue dengar dua-duanya. Nah ini kan lempar-lemparan kan. Jadi ternyata masalahnya kalau dari, kayak correct me if I'm wrong. Kalau dari panitia itu panitianya nggak prepare 100%, tapi dari lu ngambil keputusan cepet karena lu mau saving uang. Betul. Bukan saving uang, lebih tepatnya kepercayaan bro. Kepercayaan. Biar berangkat nih usaha. Biar berangkat. Jadi masing-masing punya apa namanya perspektif, alasannya pengambil keputusan. Lanjut bro. Dan pengalaman di tahun lalu kan berhasil kan? Masalahnya Ya itu loh. nggak ada masalah. Gue kira kan oke juga nih beda ya? gitu loh. Beda panitianya. Kan beda langsung angkatan Beda kita angkatan. tuh. Yang Hongkong angkatan kita ya? Angkatan kita yang Hongkong. Lu gak expect bakal kejadian ya? Iya betul. Lancar-lancar aja sih. Ya yaudahlah gue oke gitu. Gue nyampe diteror sama temen gue bro. Lu gimana? Nyampe renggang gue sama sahabat gue gitu loh. Ini dia tahu cerita ini gak nih, satu geng ini? Satu tim himpunan tahu gak sih? Real story ini tahu gak? Tahu, ada yang tahu. Tahu. Ada yang tahu, berarti ada yang enggak? Ada yang tahu, ada yang enggak. Betul. Yang decision makernya kayak yang kahimnya atau yang pimpronya itu mereka tahu cerita ini. Karena ini yang nama lo bakal terus jelek kalau dia nggak ada konfirmasi kayak gini. Tahu sih ya, gue rasa tahu sih mereka karena ketika gue nangis itu, ya gue cerita, gue nangis bro. Yang lagi di forum itu nangis. Setelah itu, gue kayak gini bro, di situ gue udah capek banget ya. Gue juga kan usaha konveksi juga gitu kan, gue berjalan juga, lagi ada project juga. Satu sisi gue juga mengeluarkan kepercayaannya istilahnya ke teman sahabat gue ini. Ya notabene gue harus bayar dong uang itu dong, gitu loh. Itu gue udah langsung emosional, gue idahlah gitu. Wow, 50 juta rugi di umur 22. Ya, 22 kita lulus kuliah, kita 96. 96. Itu bentar. Kita lulus kuliah 2018, berarti 2 tahun sebelum lulus kuliah. Ya. Berarti 2016. Nah. Berarti 2016. Berapa tuh? Umur 20 aja. 20-an kayaknya deh. 20 dong. Ya, 2016 ke 96. Iya, 20 dong. 20. Umur 20 berarti lo udah bisa dibilang manage kegagalan yang value-nya sekitar 50 jutaan. Yep. Lo ngapain ya umur 20? Umur 20 apa? Gue jualan. Aduh. Bohongin cewek lo sama gue. Sama kan? Bohongin cewek. Iya. Kadang barang-barang harap gitu. Aduh ya Allah. Jadi umur ini pada saat itu pengambilan keputusan ini kan sangat vital. Betul. Ini lo kalau dari SMA, pada saat proses pembelajaran lo umur 17-18 tahun, kelas 10, kelas 11, lo diskusi sama mereka. Ya. Pada saat pengambilan ini lo cerita nggak kayak lo manggil almarhum apa? Ayah, papa, nyokap apa? Mama. Papa, mama, insya Allah Arya mau ini. Ada diskusi itu atau lo ngerasa kayak bro I got this? Ke nyokap ya, gue lebih cerita banyak ke nyokap sih sebenarnya kalau masalah ini. Dibilang hati-hati ya, dia bilang kamu tuh nggak ada DP masa ya sih mau ngerjain sesuatu hal yang nggak ada DP gitu. Lagi-lagi nyokap lu udah bilang hal yang sama. Iya. Wah. Itu makanya kadang tuh gue gelap ya. Sekarang nih lebih apa ya? Ya maksud gue ya semua lah orang tua, terutama ibu ya. Itu emang ya pasti ada hal yang mengganjal kalau seandainya emang dia nggak setuju. Gitu. Ya. Lebih baik berpikir lagi. Ataupun kalau seandainya emang dia merasa berganjal, kita bisa ngomonginnya dan kita bisa yakinin dia. Kalau dia bilang oke, insya Allah restu kan. Yang penting restu bro. Restu orang tua. Dan ini dia udah bilang, mohon maaf, dia udah bilang kayak secara langsung dia bilang bahaya. Ya.
bahaya. Sama dong kayak masa lalu kemarin. Jadi kalau kemarin kan lu belum pernah nyemplung ke got, jadi gue bau cuy. Tapi gini bro, kalau kemarin kan nggak real kan usahanya kan. Kalau ini kan real. Gue memang mengerjakan sesuatu hal gitu loh. Yang gue notabene kayak tahun lalu pun selesai gitu loh. Masa ini sih enggak sih? Gitu loh. Masa yang ini enggak kan? Enggak mungkin gue bilang gitu kan. Karena ada penguatnya di tahun sebelumnya ya. Ya, betul. Wow. Wah itu di situ gue kayak udah akhirnya wah ini gue nggak bisa nih di travel. Terlalu riskan ya istilahnya. Oke. Gue tinggalin. Jadi gini bro, gue tuh tahu ya. Mungkin kalau kita di dunia usaha itu tahu hukum-hukum Islam itu emang agak sulit dengan yang sedang berjalan sekarang bro. Jadi hukum Islam yang kalau di bisnis ekonomi Islam itu mengenal namanya muamalah. Ya di mana tuh memang mereka tuh menjauhkan riba. Oke. Gitu kan. Syariah. Oke. Menjauhkan riba. Nah di situ nyokap gua memang sih di sini kebutuhan kita bukan buat usaha, tapi buat butuh uang kan. Tapi di sini nyokap gua kayak memaksakan untuk pergi ke funder. Kalau bahasa ininya mah rentenir lah. Oke. Gitulah. Dia meminjam uang 500 juta, tapi pengajuan harus 600. Dia tuh ada potongan gede banget bro. Ada potongan awal tuh 15%. Bunganya tuh 5% per bulan. Per bulan? Per bulan. Maksimal 3 bulan kita harus balikin. Gila gak gue bilang. Ini real nih. Real, bener. Terus dia ambil sama nyokap. Gue di sini alhamdulillah itulah ketika ada masalah itu gue mendekatkan diri ke agama. Gue coba cari gini. Jadi ada apa masalah apa dengan usaha gue gitu loh. Ketika turun ini gitu kan. Kayak gue di situ belajar. Wah, apakah ada hal-hal yang haram yang masuk ke usaha gue? Apakah ada hal-hal yang apa yang istilahnya gue nyampe mikir ke situ bro. Maksud gue jadi batu sandungan gue nih apa nih yang menyebabkan ini gitu loh. Akhirnya gue berpikir kayak wah nih kayaknya dulu ya jujur gue pernah minjem ke bank. Gue belum tahu istilah riba itu kan gitu loh. Gue minjem ke bank, oh mungkin ini. Gitu. Yang jadi penyebabnya gue ya mungkin di selain pandemi ya. Ini nih ada hal-hal yang emang haram yang emang kita masuk ke kita gitu. Jadi kita ya mungkin gini bro. Jadi sebenarnya sih kita gak usah takut ya. Tapi ya ini jangan juga jadi patokan. Jadi sebenarnya Allah tuh kasih kita tuh 7 kali kesempatan. Untuk mengulang kesalahan yang sama. 7 kali. Betul 7 kali. Allah tuh kasih kesempatan 7 kali. Setiap hal maksudnya? Ya. Setiap hal yang sama 7 kali? Ya 7 kali. Tapi maksud gue gini. Ketika 7 kali itu Allah akan membiarkan lu. Akan ngebuka aib semua. Lu tahu gak korupsi? Kenapa bisa ketahuan? Ya mungkin dia udah berapa kali ngelakuin itu, tapi udah ke-7 kali udah maksimal, Allah buka semuanya. Nah, Allah tuh kasih 7 kali bro. Kalau ini kata guru gue ya, guru agama gue gitu. Oke. 7 kali Allah kasih kesempatan, tapi gini, kalau bisa ya bukannya kalau bisa juga ya, jangan sampailah terjadi gitu. Kalau misalnya kamu udah pernah buka pintu riba, tobat. Pintu riba, tobat. Gitu. Jangan sampai terjadi lagi. Kalaupun kita khilaf, ya sudah nggak apa-apa 7 kali, pokoknya sampai 7 kali aja. Kamu hitungin aja gitu kan. Istilahnya kayak kalau misalnya itu ya udah kamu akan tahu akibatnya dia bilang. Allah kasih kesempatan 7 kali. Makanya mungkin ya ada orang yang rampok nih sekali tapi pas lagi apes ya, sebenarnya bukan lagi apes ya bro. Emang Allah tuh udah pasti kamu tuh akan saya buka semua gitu loh. Makanya disitulah gue ya sorry nih gue agama sebenarnya gue bukan ahli agama juga tapi insya Allah bisa gue sharing di sini dengan pengetahuan gue gitu tentang ini gitu kan mungkin menurut gue yang mungkin juga mau hijrah juga ya lebih baik sih kita ke ke lembaga keuangan tuh yang syariah lah istilahnya gitu kalau bisa gitu kan ya memang kalau syariah itu mungkin kemarin juga Bapak Yusuf Hamka juga ada yang di podcast dari Kobuser juga kan mau itu kan bank syariah tuh lebih parah daripada bank konvensional kan seperti itu. Tapi ya lebih baik sih kita ya mencari yang syariah karena kalau kita yang udah syariah tuh insya Allah terjaga di situ gitu loh. Mungkin ya itu caranya dia terserah. Tapi kalau kita kan yang penting niat kita ya udah saya mau jalan yang syariah gitu. Betul. Sesuai sama Islam seperti itu. Tergantung. Akhirnya baik lagi nih. Gue di situ bro. Ketika nyokap gue mau ngambil, gue udah bilang mah itu tuh dosa. Biarin aja mamanya yang nanggung dosa. Wah di situ gue kayak nggak bisa. Udah sampai di titik itu ya. Gak bisa nih kayak begini gue bilang ya. Akhirnya gue ke rumah, mah tahan dulu, gue bilang jangan diambil dulu. Aku mau ngobrol, gue bilang gitu. Di situ gue ngobrol sama nyokap gue. Mah, saya bilang, mama tahu gak dosa riba itu apa? Gitu.
Dosa riba itu sama dengan kita 36 kali menzinahi ibu kita sendiri. 36 kali menzinahi ibu kita sendiri. Itu dosa riba. Itu paling kecil. Dosa riba. Alhamdulillah gue bilang. Merinding. Mama bayangin deh. Mama minjem uang 600 juta. Tapi cuma dapat 500 juta. 3 bulan. Harus dikembaliin dengan bunga yang. Gede Wah gue bilang itu cara iblis gue bilang. Itu bukan lagi cara setan, tapi cara iblis gue bilang. Oke. Wah di situ gue bener-bener memerangi banget funder sih di sini gue. Kayak mungkin juga kemarin bro, gue baru aja gue butuh uang, gue bilang ke bro Angga bro, gue butuh uang sekian ratus, gue bilang gitu. Oh bro, waktu lu terlalu mepet. Oke, alhamdulillah Allah kasih jalan lain. Alhamdulillah udah selesai lah masalah itu gitu. Nah gini bro, jadi memang kita nih nggak boleh berharap kepada manusia bro. Karena berapa manusia itu akan kecewa ujung-ujungnya. Kalau kita berharap sama Allah yang punya harta, yang punya rezeki, insya Allah akan kasih. Allah pasti kasih bro. Tapi waktunya ini yang memang belum tahu kapan kan. Itulah kesabaran kita diuji. Ketika itu kita makin sabar itu Allah akan kasih lebih. Jadi gini, adik gue udah pasrah di sana. Karena kalau nggak bayar, dia nggak dapat kelas. Mungkin nggak ada dia lu. pulang. Ya mungkin nggak ada lu kayaknya gue nggak kuliah dulu semester depan. Iya, Bisa jadi, bisa waktu itu pernah pikiran gitu. Oh, ya? Kayaknya aku nggak bisa lanjutin lagi nih kalau seperti cabut ini. gue pulang aja gitu. Ada seperti itu. Ada. Jadi adik gue tuh sekarang nih udah semester 6. 6 iya. 6. Dan 6. Tahun depan dia udah lulus kuliah. Nyokap gue di situ nangis. Ya gimana mama bingung. Bismillah mah, ini aku lagi ikhtiar juga, lagi cari juga pinjaman juga yang notabene orang itu nggak minta lebih gitu loh. Maksud gue nggak minta bunga, nggak minta apa gitu. Pure memang untuk membantu. Tapi di sini juga gue punya agunan, gue punya rumah. Gue bilang gitu. Ya. Gue punya agunan waktu itu kan bro ya, gue sampai minta tolong juga ke bro Angga ya mungkin juga di sana bokapnya juga lagi sibuk jadi mungkin waktunya juga nggak ada kan untuk ketemu gitu kan. Ya dia apa? Nah, gitu. Gue cari lagi tempat lain. Singkat cerita berjalan hampir 2 minggu nggak ada kepastian. Disitulah memang bisa dibilang cara Allah tuh aneh tapi indah. Gimana friend maksudnya? Aneh tapi indah. Tiba-tiba bro, rumah gue yang di Tasik. Jadi gini, gue ngejual itu rumah ada 2 aset. Yang di Tasik sama yang di Cipinang. Ada kontrakan gue. Iya, Oke. Kontrakan tuh sekitar 7 pintu. Di situ gue nge-split 2. Mana nih yang duluan nih buat bayar dulu. Dua-duanya bro. Subhanallah. Laku dua-duanya. Laku dua-duanya bro. Yang gue sempat forward tuh yang di Cipinang Iya, laku. Udah laku alhamdulillah. Bisa dibilang itu setelah lo refleksi diri, menghilangkan gue ribanya di mana segala macam. Betul. Allah tuh cukupkan semua. Cukupkan semua bro. Jadi gini bro, cukupnya Allah tuh berbeda dengan kita. Bisa jadi dengan kalau kata kita berlimpah, kata Allah tuh ini loh cukup kamu. Tapi menurut kita berlimpah nih, kan kita butuh 500 tapi datangnya 1,5 miliar gitu. Wow. Allahu Akbar. Masya Allah. Sebenarnya dulu kenapa lu nggak mikir? Tadi kan ade lu bilang kalau sempat mikir kalau kayaknya aku nggak kuliah. Kenapa lu nggak bilang kayak ya udah kamu stop dulu aja sebentar, break 1 semester 2 semester. Gini bro, jadi gue tahu ya mentality kan beda-beda orang bro. Ketika udah pulang itu dia banyak temen bro, orang Indonesia juga. Lewat. Kalau di Jakarta lewat. Bisa dibilang apa gitu kan dia gitu loh. Apalagi notabene mungkin ya gue nggak tahu habitnya adek gue, hedonnya gimana gue nggak tahu. Setahu gue sih adek gue tuh hedon banget bro. Ketika bokap masih di atas, dia ya itu alhamdulillah kan makanya sekarang nih gue memupuk yang dulu, ya kan? Kan gue nggak tahu 20 tahun, 10 tahun ke depan gue akan gimana. Alhamdulillah dengan gue kemarin seperti itu, gue bisa survive sekarang bro. Ketika bokap gue udah nggak ada apa-apa lagi, gue masih bisa, ayo, aku masih ada usaha nih, gitu di situ. Nah. Alhamdulillah dapat tuh uang tuh kan. Yang tadinya kita hanya salah satu yang jual bro, dua-duanya bro. Memang notabene itu rumah jarang dipakai yang di Tasik. Kontrakan pun bisa dibilang cash flow-nya nggak bagus lah gitu loh. Karena ada yang utang 2 tahun. Jadi bokap gue tuh bisa dibilang orang tuh semi sosial. Dia ngontrakin rumah ya 1 blok gitu ya, 7 pintu. Tapi ya dia nggak matokin. Telat sebulan 2 bulan, sampai dengan ada yang 2 tahun. Nggak diusir sama dia. Wow. Tuh bokap gue. Wow. Terus juga pernah juga dia usaha outsourcing juga di MNC TV. MNC Group. Dia punya outsourcing, kalau nggak salah berjalan 12 tahun. Dia bilang, gue bilang gini, Pah ini gede amat gini. Dia semi sosial. Berarti bapak ibu lu punya etos yang sama? Iya. Saja, bisa bilang seperti itu. Kayak ini bukan cuma sekedar kayak orang jual kaos. Bukan sekedar lu dapat profit
50%. Tapi lu lebih mengedepankan ngebantu dia habis uang as a bentuk terima kasih. Betul. Double thank you. Gue bilang double thank you. Karena gue di posisi yang sama juga. Oke. Definisi sukses lo apa? Definisi sukses gue itu suatu pencapaian kepuasan hati ya. Kalau gue bukan about money. Gue bukan masalah uang, bukan masalah harta yang gue punya sebanyak apa, tapi pencapaian kepuasan hati gue. Contoh. Contohnya, ya itu tadi gue bilang. Jadi kalau gue dibilang sukses itu ketika gue udah membebaskan finansial orang tua gue yang pertama. Oh, lu puas ya dengan lu bisa, orang tua lu gak usah mikirin duit. Ya. Sama gue aja. Ya betul. Gue cover semua. Siap. Ya itu betul. Dan di kondisi sekarang orang tua lo you mean nyokap? Ya nyokap gue. Itu yang pertama. Yang kedua itu di sekitar kita juga. Di sekitar kita gimana caranya tuh orang-orang itu ya gini. Kayak gue nih sekarang ini kan lagi susah cari kerja. Gimana cara tuh mereka tuh bisa ayo ikut gue yuk kalau misalnya yang mau gitu loh. Dengan caranya gue gitu loh. Dengan nih usaha gue gini-gini nih. Tuh. Ya, intinya sih itu kepuasan hati, pencapaian kepuasan hati. Kalau gue itu sukses gue. Bukan masalah uang, bukan masalah benda. Karena gini bro, kalau uang, benda, harta benda itu kepuasan yang semu menurut gue. Semu. Kenapa semu? Lu dapat uang banyak, nambah nggak? Aduh, berarti lu belum sukses dong. Istilahnya lu punya rumah banyak, gue mau beli lagi mau investasi ini. Nggak ada endingnya. Manusia. Lu tahu nggak? Kepuasan yang nggak semua apa ya? Apa? Memberi. Ansel umur berapa? Ansel umur 8 bulan. 8 bulan, bro, belum setahun. Gue belum ketemu lagi dong. Nah. Selalu ngeliat ke kamera sekarang. Si Ansel umur 17 tahun, lu udah nggak ada. Mungkin Ansel punya anak, which is cucu lo. Lu udah gak ada. Lu mau ngomong apa ke Ansel? Apa ya? Gue belum kepikiran sih bro sebenernya. Belum kepikiran. Apa value yang lu mau tanamin kayak tadi kan Rio udah cerita 3 poin. Sebenarnya hampir sama sih. Yang pertama mungkin. Cuma ini gue frame. Ya. Anggaplah kita bertiga udah gak ada. Tapi YouTube ini akan stay selamanya di internet. Yeah. Dan anak lu nonton. Dan anak dan cucu lu akan nonton. Yang pertama, manfaatkan hidup kamu. Jangan sampai kamu terbuai. Yang arti terbuai itu ketika lagi ada jor-joran. Gitu loh. Entah itu masalah uang, masalah apa gitu. Pikirkan lagi matang-matang. Agar hidup kamu itu selamat. Pada intinya memang ya itu apa sih sifat boros itu harus emang dibuang. Apalagi kita usaha. Gue jujur usaha ini akan terjun ke akan turun tahtanya ke Ansel. Usaha gue ini. Gue warisin sekarang nih. Emang udah ngomong sama istri gue kan. Nanti insya Allah kalau Allah kasih lagi gue anak, mungkin nanti gue akan kasih lagi. Jadi emang gini bro. Basic gue memang gue jujur, gue dari dulu gak pernah gue kerja di orang. Gitu loh, gue gak pernah kerja di orang. Memang itu sih sebenarnya gue gak tahu ya. Apakah itu hal yang baik atau yang tidak gitu lah. Karena mungkin ya ada hal yang baiknya gitu kan. Kita udah menanamkan sifat kalau itu sifat kepemimpinan ya. Kepemimpinan sejak dini, relationship sejak dini. Tapi kalau misalnya kita juga nggak pengabdian juga ke orang, itu kita nggak tahu nih. Ya. Istilahnya kayak wah nih kita nggak bisa lihat pegawai kita yang sekarang ini nih, cari muka kah atau apa gitu. Tapi alhamdulillah istri gue notabene yang kerja di orang, dia ngasih input ke gue. Feedback banyak ya. Ya betul. Ya nih Allah orangnya gini. Alhamdulillah Allah udah ya memang itu ya gue bilang tadi bro, gue pacaran 4 tahun, 3 tahun nggak ada yang pas 2 bulan cocok dan memang ini benar-benar partner hidup gue gitu. Alhamdulillah Allah udah kasih semua. Gue udah bingung gue. Gue dapat message dapat banget sih parah lah. Ini yang gue tangkap ya selama hampir 2 jam kita ngobrol nih Ci.
kejar ridho orang tua dan bermanfaat buat orang lain. Betul. Itu paling penting ya. Ya. Mungkin terdengar sepele ya, tapi bokap gue bokap gue selalu bilang kayak enggak, gue akan meninggal, ibu mah akan meninggal, tapi jangan sembah saya, karena surga ada di telapak kaki ibu. Plus Cium kaki ibumu. ya. Wah bokap mungkin bilang damn cuy, nangis gue. Ya. Karena kata Rasulullah juga ibumu ayahmu. Ya. Ibumu 3 kali. 3 kali dulu ya. Baru ayahmu. Ya karena kita juga nggak munafik bro. Karena gini, kalau kamu mau kaya, ciumlah tangan ibumu gitu loh. Iya. Makanya kadang kalau sekarang nih gue, kadang kalau sedih ya kadang gue terlalu sibuk di kerjaan gue gitu kan. Kadang, wah gue menyempatin diri deh ke nyokap gitu kan. Coba gue kesana, gue cium tangan dia. Ya mungkin ini ridhonya dia gitu kan. Ridho itu emang ada di ibu gitu. Gimana? Jadi kalau lo punya istri pun jangan sampai sayangnya lo ke istri tuh jangan sampai melebihi sayang lo ke ibu lo. Karena gini bro. Wajib. Ibu itu paling utama. Surga kita ada di ibu. Surga istri kita ada di kita. Gitu. Iya. Jadi utama sorry ya gue Jadi Karena gue kalau ini sih emang agak yang nggak apa-apa gue share di sini nggak apa-apa maksud gue. Ya semua nih di ini aja gitu kan, gue juga nggak ada yang sensitif juga di gue gitu kan, nggak apa. Ini aja lah. Seperti itu. Oh iya satu lagi nih, gue ada agak ya gue lupa nih cerita juga kelam juga ya. Jadi ketika istri gue lahiran tuh bro, itu gue gak nyampe uang bro. Gue cuma megang uang 2 juta kemarin. butuh biaya berapa sih? Lu tau lo rumah sakit paling gak 15-20 kan. Aduh. Akhirnya gue ke bidan bro. Ya aku gak punya uang gue bilang. Istri gue komplain sama gue. Ini gimana? Anak kita udah mau lahir, kamu gak ada uang gini. Ya gimana lagi pandemi gini bro gue bilang. Oh pressure banget cuy. Wah di situ gue kayak. Awal tahun ya? Hah? Awal tahun. Ya Allah gue bilang. Ini mungkin alhamdulillah Allah kasih rezekinya sekarang nih. Gitu. Okay. Dengan gue print ini alhamdulillah. Ya bisa dibilang kemarin juga yang invest ke gue nanya. Hebat ya kamu ya. Lagi gini kamu bisa dapat project sampai sekian. Alhamdulillah. Makanya ya itulah. Kalau gue sih satu. Ketika lagi susah tuh jangan minta ke manusia bro. Tapi ke Allah. Tapi ikhtiarnya ke manusia gak apa-apa. Tapi jangan terlalu mengharapkan. Yakin Allah tuh pasti akan kasih jalannya. Masya Allah. Gue bilang ke temen gue. Bro. Gue gak berharap sama lo. Tapi mungkin ini jalannya Allah. Melalui lo gitu. Ngasih rezekinya itu melalui lo. Ya mungkin lo bisa bantu gue. Seperti itu. Nice. Ya alhamdulillah. Allah kasih sendiri tanpa. Maksud gue gimana ya. Tanpa gue harus minjem, tanpa apa gitu kan. Gimana itu kan. Itu sih gue paling bener-bener nguras ini gue. Itu pas ketika itu sih. Ketika gue lagi butuh biaya mepet banget gitu kan. Gue harus bayar itu tidak ada waktu lagi gitu loh. Waktu gue cuma seminggu gitu kan. Atau ini yang gue harus bayar, kalau gak bayar adek gue gak bakal bisa kuliah lagi gitu. Wah di situ. Karena adek gue udah nunggak 3 bulan bro. Masalahnya itu. Udah apa? Nunggak 3 bulan. Oh nunggak 3 bulan. Jadi semester selanjutnya lu mau lanjut ya harus bayar dulu. Oke. Ya sebenarnya sih gimana ya. Mungkin kalau di Indonesia kita masih bisa oke gitu bro. Kalau di negara orang kan kita berpikirnya. Wah ini Ini gimana nih gitu kan. Ya, pasti. Apakah dia bisa istilahnya dia bisa makan di sana juga udah alhamdulillah gitu. Ya gue juga nggak tahu sih ya maksud gue adik gue habitnya di sana gimana gue nggak tahu kok bisa kebobolan begitu gitu loh. Ya. Menurut gue besar dananya gitu. Bokap tuh udah luar biasa bokap. Besar segitu kan gila. Adik lu tau gak cerita ini? Tahu. Gue nyampe nangis ke dia kayak no sabar gue bilang. Insyaallah Allah akan kasih jalan gue bilang gitu. Gimana pun. Oke ya. Udah sorry ya. Thank you banget lu udah mau sharing sedalam ini sama kita ya. Siap. Brother Arya asli luar biasa sih. Gue suka banget family man banget lu sih. Sorry ya, gue agak emosional sedikit. Family man banget, gue suka banget. Gokil ya. Thank you banget ya. Siap. Kita lama aja hampir 2 jam sih. Emang hampir 2 jam? Gak tau gue. Gacor. Gila, naik turun fluktuatif nih. Makanya gue bingung sih kadang ya masalah apa yang bikin gue di titik nol tuh
menurut gue itu case-nya beda-beda Iya, gitu kan. iya, Makanya di sini gue yaudah gue share semua, mungkin juga bisa educate ke orang lain yang Amin. memang notabene bisa lagi lagi berjalan, maksud gue lagi lagi sama-sama merintis kayak gue nih, ya itulah harus jaga diri baik-baik sih sebenarnya. Ya. Jangan sampai kita terbuai, wah dia udah bisa beli ini ya, aku juga bisa kok. Jangan. Kalau bisa gini, kalau kita punya barang itu paling nggak kita punya uang tuh 10 kali lipat dari harga barang tersebut. Contoh kita mau beli HP 1 juta, paling nggak kita punya uang 10 juta gitu. Agar kita bisa ada apa-apa kita bisa. Dan satu lagi, kata istrinya Arya, jangan menangis karena uang. Istrinya apa? Istri gua. Istri lo? Bukan nyokap lo itu? Jangan, bukan istri gua. Istri gua. Jangan. Makanya jangan menangisi uang dia bilang. Gila baca gokil. Arya. Gokil bro Arya gokil. Dawata. Thank you banget ya. Siap. Jangan lupa di komen-komen, di subscribe. Jangan lupa di like kalau suka. Ini kayaknya ini gue ngomong ke penonton ke 675.000. Anjing, banyak ya kayaknya. Bahaya. Amin insyaallah. Thank you. Tuh Bros pamit undur diri dulu. Thank you Arya Dewata. Siap. Tos dulu bro. Cabut. Caps. Thank you ya. Oke.